Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hayyakumullahu jami'an ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyira talabatil ilmi rahimakumullahu ajma'in. Saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi. Kita masih membahas pasal yang kedua dari bab yang kedua tentang al-asbabul mu'inatu ala talabil ilmi, sebab-sebab yang membantu seseorang di dalam menuntut ilmu syar'i. Kita masih membahas tentang faidah dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim." Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jika seandainya kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan untukmu furqan, yakni pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang sangat besar. Kita sampai pada perkataan penulis di halaman ke-49. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Al-faidatu tsaniyatu. Faidah yang kedua dari surat Al-Anfal ayat yang ke-29. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Kata beliau, wa takfiru sayyi'at yakunu bil a'mali salihah. Ini maksud dengan menghapus kesalahan-kesalahan seseorang itu dengan cara mengerjakan amal-amal kebaikan, dengan cara mengerjakan amal-amal saleh. Fa innal a'mala salihata tukaffirul a'mala sayyi'ata. Karena sesungguhnya amal-amal saleh, amal-amal kebajikan akan menghapuskan amal-amal keburukan. Kama qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana kaffaratun lima bainahuma majtunibatil kabairu." Kata Nabi yang mulia, salat yang 5 waktu, yakni satu salat ke salat berikutnya, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, merupakan kafarah, yakni penghapus dosa bagi orang-orang beriman, merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Majtunibatil kabair, selama seorang hamba dia berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Maka satu salat ke salat berikutnya, satu Jumat ke Jumat berikutnya, dan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penghapus dosa-dosa orang-orang beriman. Di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma." Satu umrah ke umrah berikutnya merupakan penggugur dosa
menghapus kesalahan yang dilakukan di antara keduanya. Kata penulis, fal kafaratu takunu bil a'mali salihati. Maka kafarah penghapusan dosa itu dilakukan dengan amal-amal kebaikan, dengan amal-amal saleh. Wa hadza ya'ni anna al-insana idza taqallaha sahala lahu al-a'mal as-salihata allati yukaffiru Allahu biha anhu. Maka makna ayat di atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan orang yang bertakwa. Maknanya kata penulis, tatkala seorang hamba dia berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara buah ketakwaan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya amal-amal kebaikan. Tatkala seorang hamba berusaha bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia taufik untuk senantiasa beramal saleh. Yang dengan amal-amal saleh tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Itu faedah yang kedua, saudara yang Allah muliakan. Kemudian al-faidah tsalitsa, faedah yang ketiga di antara faedah dari surat Al-Anfal ayat yang ke-29, kata penulis al-faidatu tsalitsatu, faedah yang ketiga qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosamu. Apa maknanya? Kata penulis, bi an yuyassirakum lil istighfar wa taubah. Yaitu maknanya tatkala seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan baginya jalan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah. Allah akan mudahkan baginya jalan untuk senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza min ni'matillahi 'alal 'abdi, dan sungguh taufik untuk istighfar dan taufik untuk bertaubat kepada Allah di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. An yassira lil istighfari wa taubati, Allah mudahkan bagi si hamba tersebut untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah saudaraku, buah yang sangat manis dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di ayat tersebut 3 buah. Yang pertama, Allah berikan dia furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, yakni al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesalahan-kesalahannya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalan hidayahnya. Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.